Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam sesi POI. Oke. Jadi dalam psikologi industri ini, psikologi organisasi dan industri. Kita sekarang akan membahas tentang pengertian kepuasan kerja, ya. Jadi untuk dapat lebih memahami tentang kepuasan kerja, maka kita perlu dibahas terlebih dahulu tentang pengertian kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Oke, kita lihat dulu apa itu pengertian kepuasan kerja. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa kepuasan adalah suatu perasaan yang menyenangkan, merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas dan memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya, ya. Jadi ada kepuasan atau ada perasaan menyenangkan yang merupakan hasil dari persepsi, beda-beda persepsi ya masing-masing. Jadi perasaan menyenangkan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas dan memenuhi kebutuhan untuk memperoleh nilai-nilai yang penting bagi dirinya. Itu adalah pengertian kepuasan kerja. Kemudian Wagner 3 and Hollenbrecht tahun 1995, dia atau mereka mengutip ungkapan John Locke, ya, bahwa perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan atau ketidakpuasan kerja cenderung lebih mencerminkan penafsiran dari karyawan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan masa lalu, bukan pada masa yang akan datang, ya. Jadi itu indikasinya penafsiran dari karyawan tentang kepuasan atau ketidakpuasan kerja saat sekarang dan masa lalu. Kemudian John Locke pada tahun 1976 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif, ya, dan menyenangkan. Oke. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan bagi dirinya, ya. Di sini John Locke pada tahun 1976 juga membedakan kepuasan kerja dari segi moral dan keterlibatan kerja, ya. Ia mengkategorikan moral dan kepuasan kerja sebagai suatu emosi positif yang akan dilalui oleh karyawan. Oke. Jadi ada dua komponen besar dari kepuasan kerja. Apa itu? Jadi ada pembatasan yang diungkapkan oleh John Locke, Wagner 2 dengan Hollenbrecht. Di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 komponen kunci yang penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi. Komponen-komponen kepuasan kerja itu ada pembatasan yang diungkapkan oleh John Locke dan Wagner 3 and Hollenbrecht, ya. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 komponen kunci yang penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi. Oke. Pertama, kepuasan kerja adalah suatu fungsi dari nilai-nilai atau values. Pertama, kepuasan kerja adalah suatu fungsi dari nilai-nilai atau values. Selanjutnya, Locke, Wagner, and Hollenbrecht memberi batasan bahwa nilai-nilai dipandang dari segi keinginan seseorang, ya, baik yang disadari maupun tidak. Biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Kemudian nilai-nilai di sisi lain disebut sebagai kebutuhan pokok yang diisyaratkan atau yang ada dalam pikiran seseorang. Seperti yang kena kita ketahui bahwa nilai-nilai yang dikemukakan oleh John Locke adalah termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan penghargaan, aktualisasi diri, dan pertumbuhan. Kemudian komponen kedua adalah dari kepuasan kerja adalah kepentingan, ya, importance. Orang tidak hanya membedakan nilai-nilai yang mereka pegang
tetapi kepentingan mereka dalam menempatkan nilai-nilai tersebut. Komponen yang terakhir adalah persepsi atau perception. Kepuasan didasarkan pada persepsi individu terhadap situasi saat ini dan nilai-nilai individu, mengingat bahwa persepsi mungkin bukan merupakan refleksi yang akurat dan lengkap di suatu realitas yang objektif. Jadi persepsi masing-masing kalian tentu berbeda. Yang satu suasana kerja menyenangkan dengan keadaan rapi, teratur. Yang satu dengan terlalu kerapian atau keteraturan yang terlalu kaku, dia nggak suka. Yang satu suka melakukan pekerjaan dengan melakukan perjalanan, yang satu tidak suka melakukan perjalanan. Jadi persepsi dari karyawan masing-masing itu berbeda. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu sendiri adalah suatu yang kompleks dan sulit untuk diukur keobjektivitasannya. Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh rentan yang luar dari variabel yang berhubungan dengan faktor-faktor individu, sosial budaya, organisasi, dan lingkungan. Sejalan dengan ini, Mullin di tahun 1993 menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu meliputi faktor-faktor budaya, pribadi, sosial, organisasi, dan lingkungan. Kita bahas faktor pribadi ya. Faktor pribadi diantaranya kepribadian, pendidikan, intelijensi dan kemampuan, usia, status perkawinan, dan orientasi kerja. Jadi itu yang menyangkut dengan faktor-faktor pribadi. Kemudian apa itu faktor sosial? Faktor sosial diantaranya hubungan dengan rekan kerja, kelompok kerja, dan norma-norma atau aturan-aturan, kesempatan untuk berinteraksi dengan organisasi formal. Itu termasuk faktor sosial. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya diantaranya sikap-sikap yang mendasari kepercayaan dan nilai-nilai. Kemudian selanjutnya adalah faktor organisasi. Jadi di antara sifat dan ukuran struktur formal, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur, relasi karyawan, sifat pekerjaan, teknologi, dan organisasi kerja, itu mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian supervisor dan gaya kepemimpinan, sistem manajemen, dan kondisi-kondisi kerja itu termasuk dalam faktor organisasi. Kemudian faktor lingkungan diantaranya ekonomi, sosial, teknik, dan pengaruh-pengaruh pemerintah ya. Selain itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor tersebut dapat kita bagi menjadi dua bagian besar. Pertama sama aja ya. Karakteristik individu. Jadi beberapa aspek yang termasuk karakteristik individu adalah perbedaan individu, usia, pendidikan, dan kecerdasan, jenis kelamin, serta jabatan. Jadi pertama kita bahas tentang perbedaan individu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan individu muncul ketika individu itu mencapai kepuasan kerja. Pada waktu itu memberikan respon terhadap situasi dan kondisi kerja yang kompleks. Jadi atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu dari suatu yang berbeda dapat menghasilkan kepuasan kerja yang berbeda pula. Jadi setiap perbedaan individu mempunyai tahap kepuasan kerja menurut tingkat yang ditetapkan oleh individu itu sendiri ya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat kepuasan bagi setiap perbedaan individu. Oke. Selanjutnya usia. Dalam suatu kesempatan Hershberg pada tahun 1957 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan di antara usia dan kepuasan kerja. Mereka menunjukkan bahwa moral kerja tinggi terjadi pada waktu karyawan masih muda ya, pada saat dia mulai kerja. Jadi selama beberapa tahun kemudian meningkat terus selama karyawan itu bekerja. Jadi dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja terjadi semenjak individu itu mulai bekerja. Kemudian pendidikan dan kecerdasan masih kelompok individu. Ini hubungan keduanya dengan kepuasan kerja sebetulnya tidak begitu jelas dalam suatu kesempatan.
dalam suatu waktu. Tapi S pada tahun 1954 menemukan bahwa ada hubungan signifikan di antara kecerdasan dan kepuasan kerja. Sementara itu Schwer di tahun 1962 melaporkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan antara kecerdasan, intelijensi, dan pendidikan moral. Oke. Selanjutnya jenis kelamin. Berdasarkan penelitian Christensen dan Rothenberger tahun 1958 menemukan bahwa perempuan lebih puas dibanding dengan laki-laki pada tahap sosial yang sama dan mendapatkan gaji yang sama dengan laki-laki. Jadi perempuan lebih puas dalam hal kepuasan kerja dengan laki-laki. Oke. Yang terakhir adalah jabatan. Jabatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi individu yang mempunyai jabatan yang tinggi mempunyai kepuasan kerja yang lebih tinggi tentunya. Karena egonya terpuaskan dibanding dengan individu yang memegang jabatan lebih rendah. Iya kan, pastilah. Selanjutnya adalah karakteristik pekerjaan. Pada umumnya hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karakteristik pekerjaan digunakan sebagai variabel bebas dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat. Jadi karakteristik pekerjaan penting untuk memenuhi kebutuhan individu. Jadi jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, seperti keamanan, penghargaan, dan tanggung jawab menjadi lebih penting. Faktor-faktor karakteristik pekerjaan yang memberikan sumbangan terhadap kepuasan kerja itu diantaranya organisasi dan manajemen, supervisi langsung, lingkungan sosial, komunikasi, keamanan pekerjaan, dan penghasilan. Sedangkan kepuasan kerja menurut Hershberg adalah pencapaian prestasi, penghargaan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, keberhasilan, dasar pengadministrasian, supervisor, gaji, hubungan interpersonal dengan atasan, tempat kerja, status, dan jaminan. Itu yang di kepuasan kerja menurut Hershberg. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, kepuasan kerja merupakan suatu aspek terpenting dalam pekerjaan. Ketidakpuasan kerja yang dimiliki karyawan menyebabkan berbagai masalah yang sama terhadap diri karyawan maupun organisasi tempat ia bekerja. Jadi peran dari seorang manajer itu harus mengukur tingkat kepuasan kerja. Itu akan berimpact terhadap kelangsungan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dan itu harus secara kontinu, secara gradually harus diteliti, harus tetap dipertahankan, harus jika ada penurunan kinerja itu harus segera ditemukan. Pasti di sana ada ketidakpuasan kerja. Oke. Nah, itu adalah session dari tingkat kepuasan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.